يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Baik, ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah setelah liburan lebaran dan juga sebelumnya puasa Ramadan, kembali kita berjumpa di majelis rutinan kita mengkaji kitab Adab dan Kiat dalam Menuntut Ilmu atau versi Arabiknya Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah. Dan kita masih di pembahasan wasiat beliau untuk penuntut ilmu. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi malam hari ini, kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan dibentangkannya kenikmatan atas kita di bulan Ramadan lalu dan juga di bulan Syawal saat ini yang sekarang sudah masuk. Di sini sekarang kalau tanggal sudah masuk malam 23 Syawal. Sebentar lagi mungkin kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, lebaran haji. Dan usia kita masih Allah Ta'ala lanjutkan untuk kesempatan beramal saleh. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan kita untuk semakin meningkatkan iman, menambah ilmu dan juga memperbaiki kualitas amal saleh kita agar ilmu ini dan amal ini tidak menjadi hujah atas kita melainkan menjadi pemberat kebaikan di akhirat kita, karena itulah tujuan kita agar Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap kita dan tidak memurkai kita. Juga hal-hal yang bisa kita pelajari dari kenyataan di bulan-bulan ini, dari perubahan-perubahan di masyarakat, baik dari segi mindset ataupun kultur ataupun perilaku dari masyarakat, dari kaum muslimin, dari individunya yang diantaranya kita mungkin bisa pelajari yaitu kenyataan yang berbeda di lebaran tahun ini, di 1 Syawal, di Syawal atau awal lebaran di tahun ini. Untuk mungkin entah merasa atau enggak, ada perbedaan antara lebaran tahun ini dengan tahun lalu. Dari segi kuantitas orang-orang di Jabodetabek ini masih pada di Jabodetabek, tidak pulang kampung. Berbeda halnya dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu banyak yang pulang kampung. Sampai di hari H, di hari 1 Syawal, Anda masih ingat. Yang Anda masih di daerah Jatisari, dekat Keranggan, dan Anda jalan siang hari itu sepi sekali. Sepi. Toko-toko baru tutup. Mobil dan motor jarang, subhanallah. Namun di lebaran kemarin, enggak, masih banyak. Dan itu sebenarnya sudah Anda lihat di malam hari, malam takbiran, karena ketika Anda malam takbiran jalan bersama istri, Anda lihat beberapa toko pakaian yang biasanya itu kosong pengunjung, pada malam lebaran itu full. Motor pada memenuhi ruang parkir. Dan juga daerah antara Komsen sampai ke pertigaan apa itu namanya, pokoknya Wibawa Mukti, jalan Wibawa Mukti ya. Itu macetnya luar biasa. Ini hal yang macetnya ini berbeda dengan macet biasa. Ini seperti orang pada melimpah ruah keluar. Ini menunjukkan masih banyak yang ada di Jabodetabek. Ya. Akhirnya esoknya ketika anak khutbah Aid di sekolah Al-Wildan yang ada di daerah dekat Kali Abang, kalau antum tahu daerah situ. Ya. Jadi kita lewat ke Sumarekon dulu gitu kan.
Anda nggak tahu persis nama daerahnya, pokoknya daerah Kaliabang sana gitu. lewat lewat Jalan Mukhtar Tabrani itu loh. Di antara yang Anda sampaikan di khutbah Id itu adalah fenomena ini. Pergeseran kultur. Mulai dari tahun ini kemungkinan bahwa banyak yang sudah mulai tidak pulang kampung. Dan kemudian Anda sebutkan beberapa sebabnya. Sebab pertama ekonomi itu, ya, ekonomi. Sebab pertama ekonomi. Kemudian sebab kedua, sudah banyak orang-orang tua yang setelah wafat di kampung. Ya. Kemudian sebab yang ketiga, sekarang transport itu sudah dipermudah, sehingga pulang kampung tuh nggak mesti lebaran, gitu. Ya. Oke, kemarin di hari Jumat kan hari libur nasional, kalau nggak salah. Maka mulai Kamis sore banyak bis-bis itu penuh ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Kenapa penuh? Karena mulai pada pulang kampung ya di hari Jumat, di hari Kamis sore dan balik pada Senin pagi atau Ahad sore. Baik. Seorang penuntut ilmu ketika melihat suatu pergeseran kultur, perubahan budaya atau perubahan sikap dan perilaku masyarakat, maka dia kemudian akan melihat ke sisi syariatnya. Melihat ke sisi syariatnya. Dan dia belajar dari situ. Diintegrasikan dengan dalil-dalil syar'i. Apakah ini suatu fenomena yang bisa kita cari fikihnya. Gitu. Minimal tentu kita cari dari segi akidah, tauhid, tazkiyatun nufus daripada ini. Maka tentu kalau didalami segala perubahan sikap manusia itu ada fikihnya. Ada fikihnya. Atau minimal kita katakan bahwasanya budaya mengunjungi orang tua di kampung agak mulai sedikit tergerus karena sudah mulai banyak yang wafat dari orang-orang tua dan hanya tersisa paman, bibi, atau mungkin bahkan tidak. Karena Anda sebenarnya punya 3 kampung. Kampung Betawi ada, kampung Sunda ada, dan kampung Jawa juga ada. Kampung Jawa udah meninggal kakek nenek anak. Paman-paman banyak yang di Jakarta atau Bekasi. Kemudian itu sudah lama kayak gitu, sehingga nggak pulang kampung Jawa untuk bapaknya. Kemudian di Ciamis, ya di daerah Rancah itu juga nenek sudah meninggal di masa pandemi lalu tahun 2020, sehingga tidak ada lagi pulang kampung di Lebaran karena sudah tidak ada lagi saudara yang dekat di situ. Nah itu kita udah duluan kayak gitu. Dan ternyata sekarang udah mulai banyak yang seperti itu karena banyak yang meninggal dari orang-orang tua. Namun ketika pun ada yang masih ada di orang tuanya di kampung, anak-anaknya sukses pada datang. Panoramanya seolah indah. Orang tuanya duduk, kemudian kayak antum lihat di meme banyak di media sosial. Ya terlihat di dalam rumah itu ini gambar ini doang, bukan foto jepret langsung tapi gambar orang gambar. Yang ditulis di situ, seandainya satu orang ini sudah tidak ada di rumah ini, maka rumah ini pasti udah langsung nggak ada yang lebaran, nggak ada yang mengunjungin. Itu seorang nenek tua sambil duduk diam dan ada anak-anaknya yang udah tua, yang udah besar-besar dan sukses. Terus cucu-cucunya lagi main di ruangan yang banyak cucunya. Rame. Tapi ramenya itu hanya ada di hari lebaran. Dan tidak semua orang tua itu yang dikunjungi anak-anaknya pas lebaran merasakan betul-betul anaknya berkunjung. Kenapa begitu? Karena para pemilik plat B ini, yaitu anak-anak yang sukses di Jakarta, datang ke rumah orang tuanya di kampung hanya untuk melaksanakan tradisi belaka, berkumpul dan ngeriung semata. Namun mereka hatinya sudah tidak ada ke orang tua lagi. Dan berbakti kepada orang tua itu harus ada pondasi keikhlasannya. Kalau tidak ada, maka akan terasa hambar bagi dirinya dan bagi orang tuanya. Definisi birrul walidain menurut syariat adalah yaitu al-ihsan bil qawli wal fi'li
ila al-walidaini taqarruban ila Allah azza wa jalla. Itu definisinya. Jika ada satu komponen dari definisi ini tidak terpenuhi, maka secara syar'i belum disebut birrul walidain. Yaitu apa? Berbuat baik dengan perkataan dan perbuatan kepada kedua orang tua kandung dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu definisi birrul walidain. Satu aja dari komponen ini luput dari orang yang sedang melakukan, maka belum terpenuhi birrul walidain. Itu berbuat baik dengan perkataan atau perbuatan. Kalau orang cuma perbuatannya dong baik, tapi perkataannya nyelekit kepada orang tua, enggak, bukan birrul walidain. Kalau perkataannya bagus, tapi perbuatannya yang merugikan, maka belum birrul walidain. Kalau perkataannya bagus, perbuatannya bagus, seperti membawa anak-anak kita ke tempat orang tua, ya, bareng-bareng gitu, rame-rame ngeriung di hari lebaran, tapi tidak ada niatan mendekatkan diri pada Allah, maka ada sisi kehambaran. Namun orang tua tidak akan ngomong hambarnya itu. Ya. Jadi sisi taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah, itu detail untuk semua amalan, termasuk birrul walidain. Banyak sekarang kunjungan-kunjungan ke rumah orang tua, mungkin silaturahim atau apapun dalam rangka lebaran atau apa, yang mana ini hanyalah kepentingan tradisional, sehingga pengen cepat-cepat pulang. Yang penting orang tua saya kelihatan senang, ada cucu dah gitu. Bukan pakai hati yang betul-betul pengen berbakti pada orang tua karena Allah azza wa jalla. Baik. Ini satu hal yang harus kembali direvitalisasi lagi. Apalagi kita yang udah ngaji bertauhid, bahwasanya birrul walidain baik semasa hidup mereka atau sudah wafatnya mereka, itu wajib dengan frame atau dasar taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita nafkahin orang tua karena nyari ridha Allah. Kita berbuat ihsan atau bersabar pada orang tua karena nyari ridha Allah. Poin ini kerap kali luput memang untuk generasi milenial seperti Ana dan juga beberapa ikhwan di sini. Ya mungkin orang tua yang masih hidup luput taqarrub ilallahnya ini, sehingga birrul walidainnya hambar. Gitulah. Bedakan antara orang yang bakti sama orang tua karena pengen baik aja dengan orang yang bakti sama orang tua karena Allah azza wa jalla. Seolah-olah tipis perbedaannya karena kelihatannya sama, tapi perbedaannya di hati dan keberkahan serta nuansa yang berbeda. Kalau kita berbakti sama orang tua karena Allah, baik semasa hidupnya orang tua kita atau setelah wafatnya, maka ada kehidupan hati dalam amal birrul walidainnya. Baik. Itu satu poin besar yang belakangan ini mulai keropos. Apalagi anak-anak generasi Z yang mungkin hatinya kurang ditanami dengan keikhlasan lillahi ta'ala dalam beramal. Apa-apa pengen cepat, apa-apa pengen instan. Dan itu terrefleksikan di masyarakat kita. Bahkan sampai mungkin ada beberapa movie atau film di Indonesia ini yang menghikayatkan kenyataan seperti ini, divisualisasikan jadi film. Dan kaitannya dengan anak-anak yang pulang kampung atau jarang pulang kampung, atau kalau pulang kampung hambar rasanya. Itu suatu fenomena sebenarnya. Kalau di film-film mungkin ajakan supaya birrul walidain berbakti, tapi nggak ada ajakan untuk lillahi ta'ala. Ya, nah kita yang bertauhid, ahlus sunnah, mengenal akidah yang benar, tauhid yang benar, mengenal ilmu tentang rezeki Allah azza wa jalla dan seterusnya, maka hendaklah nafas-nafas tauhid ini hadir ketika kita birrul walidain. Allah Subhanahu wa taala sandingkan birrul walidain dengan tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Penyandingan setelah perintah untuk beribadah tauhid pada Allah azza wa jalla dengan birrul walidain itu bukan suatu kebetulan semata, melainkan ada maksud besar dari Allah azza wa jalla,
bahwasanya birrul walidain itu harus ada kaitan dengan tauhid dan dasar tauhid. Ya, begitu jemaah ya khawas sekalian rahimani rahimakumullah. Dan diintegrasikan nasihat ini juga untuk Anda juga teman-teman sekalian ikhwan. Dalam masalah nuntut ilmu juga harus ada tauhid di dasarnya. Basic dan default hatinya itu harus bertauhid pada Allah Ta'ala dengan menuntut ilmu. Bahkan kalau bisa walaupun ilmu yang antum gali adalah ilmu umum, usahakan minimal ini adalah bentuk yaitu bersyukur kepada Allah Ta'ala untuk memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla di hidup kita. Yang akan kita bahas nih di sini adalah masalah istilah-istilah dalam kitab-kitab fikih dan hadis. Yang mana mungkin itu bagi menuntut ilmu, bagi mungkin ketika kalangan awam yang nggak pernah membaca kitab-kitab fikih atau kitab-kitab hadis dari source atau sumber langsung Arabik autentik itu, mungkin kita akan kelimpungan ini apa maksudnya. Tetapi ta'zim al-ilm, mengagungkan suatu ilmu dan pengetahuan, itu adalah suatu pendongkrak untuk semangat menuntut ilmu itu sendiri. Ini, ketika antum nggak ngerti suatu ilmu, tapi di tidak ngertinya antum akan suatu yang jelaskan ini, hadir di hati antum betapa agungnya ilmu ini sampai anda nggak ngerti gitu loh, sehingga terpacu untuk semakin belajar. Kadangkala dulu ketika terutama ketika banyak belum tahu ilmu banyak ilmu, tentu sampai sekarang masih banyak ilmu yang belum tahu. Ini ketika suatu ilmu itu asing bagi antum ya kawan, suatu faedah itu asing bagi antum. Kalau antum tanamkan pada diri antum border atau boundaries atau pagar, sudahlah close, saya nggak bakal paham beginian, maka antum nggak bakal paham selamanya. Tapi ketika suatu ilmu pengetahuan, ya antum ketika melihatnya, oh masya Allah, anak aja belum paham ini, mudah-mudahan suatu saat akan paham. Gitu. Antum tidak mengkreasikan pagar, enggak, melainkan antum berikan jalan untuk diri antum, harapan bahwa saya suatu saat mudah-mudahan pada waktunya akan paham. Nah itu seringkali anak jabarkan ke beberapa majelis. Karena belajar dari apa? Belajar dari beberapa dari kenyataan hidup ya, maksudnya pengalaman anak dalam ta'allum atau belajar. Ketika atau pengalaman umumnya orang lah ya. Tanyakan pada orang-orang yang sudah hafal Al-Quran 30 juz. Dulu mungkin ketika membaca surat yang panjang, itu mikir, aduh, panjang banget. Ketika masih kecil, masih SD, paling cuman juz amma doang bacanya. Ya. Coba sadarilah ketika sudah hafal Quran, sudah bisa baca ini, bisa itu, baca itu, sudah hafal ini, hafal itu. Ingatlah masa lalu ketika masih terbata-bata baca. Ternyata sekarang Allah sudah bukakan. Gitu loh. Contoh lain. Di antara ilmu dalam bahasa Arab yang rumit, tentu ilmu bahasa Arab rumit semua sebenarnya. Kompleks. Nahwu kompleks. Shorof kompleks. Balaghah juga kompleks dari segi makna. Antum nggak bisa belajar balaghah sebelum belajar nahwu shorof dulu tentunya. Dan memperkaya kosakata. Karena balaghah itu ilmu kesusastraan ya kawan. Bukan ilmu gramatikal atau ilmu tentang ngulak-ngalik lafal dan huruf, tapi ilmu ini tentang merangkai kalimat gitu. Kalau balaghah beda, kesusastraan dia. Seni kalau balaghah itu. Tapi kalau nahwu dan shorof kompleks. Bahkan nahwu, terutama nahwu ya, itu momok besar bagi banyak dari pelajar. Banyak pelajar yang merah nahwunya. Shorof sebagian pelajar juga kebingungan karena mengulak-alik lafal dan huruf. Coba
fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ini kan similar, mirip. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Kok mirip-mirip ya? Tapi ternyata beda. Fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Antum yang belum pernah belajar ini mungkin apaan? Tapi itu yang dia. Ada ketika waktu satu SMP, ikhwan, di satu mutawasithah di Al-Irsyad. Ana masih ingat guru ana ketika itu di satu SMP yang mengajarkan ini adalah Ustadz namanya Ustadz Khuzaimi Munif namanya. Beliau orang Banyuwangi atau Bondowoso lupa, wah Jawa Timur lah. Dan ngajar itu pakai nada. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, dan seterusnya sampai akhir. Dan rata-rata yang pesantren belajar sorof dengan nada. Enggak fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, itu kayak mayit itu. Rata-rata belajar dengan nada. Ya. Dan jangan kira bahwa saya ketika itu tuh anak paham benar-benar menguasai ini. Itu apaan gitu? Ini first time ketika itu anak mempelajari ini first time pertama kali apa hal seperti ini. Ajaib, kok kayak gini. Banyak rumus-rumusnya kan itu. Istilah-istilahnya di al-musarraf. Ya. Di fa'ala artinya dia berbuat. Fa'ala artinya mereka berdua telah berbuat. Fa'alu mereka lebih dari dua telah berbuat. Fa'alat dia perempuan telah berbuat. Fa'alata dia mereka berdua perempuan telah berbuat. Fa'altunna fa'alna mereka perempuan telah berbuat, dan seterusnya. Masya Allah, sekompleks ini. Jadi dari satu kata fa'ala aja bisa 12 dan bisa nanti belum fi'il mudhari, fi'il amr dan seterusnya. Masya Allah. Namun alhamdulillah sekarang ketika bicara bahasa Arab atau merangkai kalimat atau membaca bahasa Arab itu semua sudah nggak kepikiran sampai udah meletok lah kita, alhamdulillah. Tapi itu butuh bertahun-tahun. Baik. Ketika itu belajar waktu satu SMP itu nggak mengenal ikhlas, nggak mengenal apa, karena masih namanya satu SMP kan kita harus ikhlas ini ya, yang nggak gimana, nggak kepikiran ikhlas apa. Ya. Rumus-rumus banyak. Namun pada waktunya ternyata bisa, gitu loh. Nah, taib sekarang kita belajar misalnya. Apapun itu, antum belajar di sini atau di tempat lain. Ada beberapa hal antum bingung cara memahaminya. Maka jangan antum tanam pagar untuk menghalangi pemahaman itu. Melainkan bismillah, suatu saat insya Allah bisa. Meskipun antum cuma bilang gitu, alhamdulillah lebih afdal. Ana pernah menceritakan kepada antum mungkin. Ada di antara guru ana, Ustadz, beliau dari Lombok, sampai sekarang ngajar di Al-Irsyad masih. Namanya Ustadz Wahyuddin Bakhtiar namanya. Kalau antum lihat di kajiannya ada di YouTube. Beliau ahli sejarah. Ustadz yang ahli sejarah beliau. Kalau menceritakan sejarah itu menceritakan as if you see, yaitu seolah-olah antum tuh ngeliat langsung gitu loh. Jadi cara menyampaikannya itu sangat menjanjikan dan convincing, meyakinkan banget gitu. Waktu anak kelas 2 ya, ada muallimin yaitu SMA, setara SMA di pesantren. Beliau memberi pesan kepada kita para murid ya, bukan anak semua santri yang di kelas. Antum ketika punya buku berbahasa Arab, maksudnya buku cetak bahasa Arab, bukunya ulama gitu, karena ulama, maka simpan. Simpan. Tentu waktu anak dua SMA, 3 SMA, waktu pesantren, memang pelajari bahasa Arab semua. Usul fiqih, aqidah, tauhid, hadis, Al-Quran. Tapi bukan berarti kita bisa baca kitab gitu aja langsung. Enggak. Maka antum jangan terpedaya ada lulusan Al-Irsyad, lulusan apa, baru lulus SMA terus langsung bisa baca kitab, itu enggak juga, enggak mesti begitu. Karena masih butuh fase panjang. Karena kita dulu pesantren belajar karena kurikulum. Bukan belajar karena ada
awareness dan kesadaran betul-betul untuk agama ini sampai kita pengen jadi, itu baru kelihatan, baru kerasa kapan? Setelah kita berbaur dengan masyarakat, baru kita pengen seperti itu. Atau di pesantren kita nggak banyak berpikir gitu, kita mikirnya kita remaja, kita pengen belajar, ngebagiin orang tua supaya nggak merah, nggak naik apa, supaya naik kelas gitu. Nah, maka Ustadz Wahid Mahidar ini berpesan, antum kalau punya buku bahasa Arab, punya kitab ulama gitu, antum simpan. Karena suatu saat ketika antum sudah makin pinter, antum baca buku itu, antum bisa gitu. Itu nasihat itu mengena di ana. Ana nggak tahu, teman-teman mungkin lupa, tapi bagi ana mengena. Karena it happens, itu terjadi pada diri ana gitu. Sehingga ana belajar di sini bahwasanya ilmu manusia itu ketika selalu belajar akan bertingkat, tahun ke tahun itu akan bertingkat. Antum yang dulunya hanya iqra abata ta'aba, sekarang sudah bisa ya ayyuhalladzina amanu, udah beda. Dan ketika antum flashback memori antum 3 tahun lalu hanya iqra, sekarang sudah bisa baca qul uhiya ilayya annahu istama'a nafar. Kata subhanallah. Ya. Ternyata alhamdulillah dengan 3 tahun ini belajar ada hasilnya. Nah begitu teman-teman sekalian, pemahaman ilmu butuh waktu. Pemahaman ilmu butuh waktu. Ya, sehingga bersabar dan terus istiqomah. Tapi juga harus ada dasar apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Yang kata sebagian salaf, kami dulu tadinya menuntut ilmu bukan karena Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala kemudian alihkan kami supaya menuntut ilmu karena Allah. Dan menuntut ilmu syar'i karena Allah itu akan mempercepat pemahaman. Kenapa? Karena ada satu poin yang membuat antum semakin cepat paham. Apa itu? Kesadaran. Penting banget ini lafalnya. Kesadaran itu mempercepat paham dan membuat berkah. Membuat berkah. Contoh, kalau misalnya seorang anak Libya, misal anak Libya nih, anak Libya belajar Libya, yuk belajar para masyayikh, para ustaz, para masyayikh, belajar, ya. Tapi belajar karena kurikulum. Maka kalau cuman gitu doang, itu kesadarannya kurang. Antum lihat, ikhwan yang belajar ke majlis ilmu para ustaz secara rutin, boleh jadi kesadarannya lebih bagus daripada teman-teman Libya ini. Ya ada lulusan Libya, Anda tahu soalnya. Kalau cuma belajar karena kurikulum, kesadarannya sebenarnya kurang. Dia cuma sadar supaya gimana caranya nggak merah nilainya gitu aja. Ujungnya cuma itu. Gimana supaya lulus, dapat syahadah, ijazah, selesai. Tapi kalau datang betul-betul membutuhkan untuk menyeruput ilmu di majelis ilmu beneran, di majelis bukan majelis beneran, di majelis ta'lim para ustaz misalnya, itu karena ada kesadaran. Makanya bisa dikatakan ada anak misalnya Libya, masya Allah, bisa bahasa Arab, ngajinya bisa mujtahid, ngaji ini ngaji itu di Libya. Tapi amalnya jauh kalah dengan ikhwan pengajian biasa, tukang cilok yang dia rajin ta'lim dan ada kesadaran ilmu ini buat diamalkan, gitu loh. Gitu. Anda bukan berarti memuji antum semua ya, karena Anda lihat kayaknya enggak juga sih Anda. Ya, bercanda ikhwan. Nah, ada seorang ustadz ini pakar nahu di Indonesia ini, pakar nahu, beliau dosen senior di Libya. Namanya Dr. Budiansah namanya. Itu guru anak juga waktu Libya. Beliau pakar nahu ya, masya Allah. Dan konon ada kisah dari beberapa teman bahwa saya dulu di masa Syekh Utsaimin masih hidup itu beliau pernah mengoreksi perkataan Syekh Utsaimin dari segi nahwunya, dan Syekh Utsaimin memuji beliau gitu. Dulu tahun 90-an dulu. Nah, beliau berkata, teman-teman Madinah, maksudnya yang kuliah di Madinah, kalau misalnya ini kata teman Anda menghikayatkan perkataan Ustaz Budiansah, hafizallah.
Kalau misalnya teman-teman Madinah belajar di UIM, belajar di UIM, oke, kuliah di UIM, tapi tidak mendapatkan atau mencari suplemen dengan bermajlis dengan para masyayikh, para syekh di Masjid Nabawi, maka ahsan ente pada pulang ke Indonesia kuliah aja di Libya. Paham nggak maksud anda, ikhwan? UIM itu Universitas Islam Madinah. Ya kalau antum lulus dari situ sama LC juga. Oh tapi beda kelasnya bro. LC Madinah, LC Libya, LC Sudan beda kelas. LC Sudan kalah. Apalagi Sudan sekarang lagi konflik gitu kan. LC Madinah, masya Allah. Dari mana? Antum lulusan mana? Anu lulusan Madinah. Udah. Sami'na wa ata'na. Antum lulusan mana? Lulusan Libya. Paling dulu kontrak ngutang gitu. Nah di sini lulusan Libya. Maka dikatakan oleh beliau, kenapa kalau cuma kuliah di Madinah doang, terus enggak dapat suplemen ilmu dari majlis-majlis di Masjid Nabawi, enggak mau ke situ, terus mendingan ente balik ke Jakarta dan kuliah di Libya. Kenapa? Karena pertama, materi yang di Libya itu bisa jadi lebih afdol daripada yang ada di UIM dari segi kurikulum. Bisa jadi lebih afdol. Gitu loh. Untuk fokus ke syariahnya itu bisa lebih afdal. Anak Libya kurikulum Libya itu. Itu pertama. Terus kedua, mentalnya juga beda. Dari segi mental. Karena Madinah sangat difasilitasi. Sehingga apa-apa tuh gampang. Anak-anak Libya beda. Anak Libya tuh mereka ngekos sendiri. Terus warteg suka ngutang juga kadang-kadang dan seterusnya. Jadi kayak antum lagi kuliah lah gimana. Dan rata-rata nggak kaya anak-anak Libya itu yang dulu temen anak itu rata-rata fuqara wal masakin sebenarnya itu. Kalau dikasih zakat mungkin cocok itu mereka itu. Memang kayak gitu. Ya. Wah, udah uang saku beasiswa nunda 4 bulan dan seterusnya. Nah, lalu kuliah. Nah, kenapa juga Ustadz Budian saya ini mengatakan gitu? Karena ketika udah di Madinah, terus nggak ada kesadaran dengan menimba ilmu dari para ulama di Masjid Nabawi, ini orang nggak serius sebenarnya. Nggak nyadar dia itu di kota yang terbaik dalam menuntut ilmu, dan Masjid Nabawi nggak seberapa jauh, tinggal naik shuttle atau naik apa gitu, itu dekat. Makanya asatidzah lulusan Madinah yang jadi benar-benar ustadz rata-rata mereka yang dulu banyak bermulazamah para ulama, para masyayikh di Masjid Nabawi terutama. Dan boleh jadi antum melihat berapa lulusan Madinah sekarang, antum lihat lulusan mana Ustaz? Madinah. Kok nggak kelihatan kayak lulusan Madinah? Kelihatan kayak lulusan UPI atau mana gitu, Bandung, kayak orang biasa. Karena ada haibah di balik kesadaran ya kawan. Haibah itu apa? Kewibawaan, pembawaan yang berbeda di balik kesadaran seseorang. Ketika dia sadar ilmu ini memang penting untuk diamalkan, menuntut ilmu untuk diamalkan, kesadaran itu membuat kita semakin cepat paham. Semakin sadar, semakin cepat paham. Anak-anak antum ketika baca misalnya surat An-Nas, surat Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq dan seterusnya. Hafal. Antum hafal juga. Tapi kenapa? Ketika membaca kitab tafsir, anak antum baca nggak paham, antum baca langsung paham. Kenapa? Karena ada kesadaran yang lebih di orang dewasa mengenai makna dari ilmu ini. Gitu. Anak kecil lebih cepat paham, lebih cepat hafal, orang dewasa lebih cepat paham. Kenapa lebih cepat paham? Karena kesadarannya lebih ada. Begitu ya ikhwas sekalian. Dan sepertinya udah isya. Ini baru mukaddimah dari kajian ini. Kita masih lanjut 1 jam lagi sepertinya. Gimana? Antum sebenarnya siapa sih? Ini siapa sih? Pak Imam. Sekarang tinggal sini. Hah? Dari Ciamis. Dibawa. Oh, liburannya ke Jakarta, ke Bekasi. Masya Allah, orang pada menghindari Bekasi, antum malah datang ke Bekasi. Subhanallah. Barakallahu fikir. Seorang diri antum sini? Masya Allah. Antum di Flores? Dari mana? Flores?
Saudaranya mantunya bos ini bahaya. Maaf. Sorry. Jangan diambil hati ya, nggak usah ngomong-ngomong ke Adin. Sorry Syekhul Islam ternyata antum tuh. Antum kayak Ibnu Qayyim deh kayaknya. Ya al-muhim seperti itu ya kawan itu. Kita azan dulu, setelah itu kita lanjut sedikit insyaallah. Mungkin kita selama 10 atau lebih dari 10 menit kita bahas sedikit apa yang ada di kitab di materi malam ini insyaallah. Penulis Hafizullah mengatakan wasiat yang ke-24 tajannubu ta'mimil istilahil ilmil mutasyabih fil lafz, yaitu hindarilah generalisasi istilah yang serupa dalam lafaznya. Taib, dikatakan di sini fa anta ta'lam anna ba'dal kutubi qad takunu laha dhawabitu khassah. Engkau tahu bahwa beberapa kitab, sebagian kitab terkadang memiliki dhawabit, yaitu standarisasi dan kaidah-kaidah khusus dalam perumusan beberapa istilah atau beberapa lafal di kitab itu. Wa ba'dul ulama'i qad yastalihu istilahan khassan bi nafsihi. Dan sebagian ulama terkadang menggunakan istilah khusus yang digunakan sendiri, baik oleh pribadinya atau dalam mazhabnya. Jadi kadang antar mazhab itu memiliki istilah yang berbeda. Antar mazhab memiliki istilah yang sama, nama labelnya sama, tapi pemaknaannya beda. Antar mazhab. Bahkan dalam satu mazhab bisa juga ada perbedaan pemaknaan terhadap satu istilah yang sama. Maka dan juga termasuk juga membaca kitab mutaqaddimin era-era sebelum 400 Hijriah atau 500 Hijriah. Itu berbeda nuansanya dengan membaca kitab muasirin sekarang. Muasirin itu orang kontemporer, ulama kontemporer sekarang. Dan perbedaan ini ya kawan, perlu diperhatikan dan dicermati. Walaupun antum baca terjemahan, itu bahasa terjemahan yang kadang-kadang kaku juga, karena bahasa ulama-ulama mutaqaddimin, yaitu sebelum era 500 Hijriah, itu memiliki kekuatan dalam berbahasa Arab yang berbeda dengan orang-orang atau ulama-ulama sekarang. Bahasa mereka kerap kali lebih simpel dan menerjemahkannya itu sulit untuk bisa membuat terjemahan yang mewakili makna dari lafal yang simpel ini. Ya, sehingga kerap kali yang memang betul-betul cocok untuk membaca kitab-kitab di original dengan bahasa Arab era sebelum 500 Hijriah adalah para ulama dan para penuntut ilmu yang senior. Ya, dan ketika diterjemahkan ke Indonesia malah justru mengaburkan banyak dari makna. Itu kerap terjadi di terjemahan-terjemahan. Nah, antar zaman aja itu tentu ada perbedaan. Perbedaan kultur dan juga kultur zaman dan juga pembahasaan dan juga istilah-istilah. Ada beberapa lafal-lafal di zaman 200 Hijriah, kosakata yang tidak pernah lagi dipakai oleh orang kita. Itu ada. Dan juga sebaliknya, ada kosakata di zaman ini yang tidak pernah ditemukan di kitab-kitab ratusan tahun sebelum ini. Dan yang paling enak dari semua itu tentu kitab-kitab sekarang sebenarnya paling enak. Selamat. Karena sesuai dengan kondisi zaman ini. Gitu. Ya. Maka seorang penuntut ilmu ketika dia mau membaca buku, dia juga perlu tahu latar belakang zaman dan juga latar belakang pemikiran penulis ini. Zaman ini ulama kapan nih gitu. Ulama sekarang apa ulama dulu? Itu dulu harus ada gambaran. Kemudian dia mazhabnya apa? Baik akidah ataupun fikih. Itu akan membentangkan gambaran. Lah kalau nggak ngerti kayak gitu ya pas membuka buku kita ngerasa paham padahal enggak, padahal salah pahamnya. Padahal salah. Ya. Istilah-istilah fikih
Itu juga banyak istilah ini istilah. Antara mazhab Hanafiyah dengan mazhab lainnya itu juga berbeda. Misalnya dalam istilah usul fikih misalnya. Ya. Dalam mazhab Hanafiyah itu makruh ada 2 macam. Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Tapi dalam mazhab Malikiyah, Syafi'iyah terutama dan Hanbali, makruh ya makruh. Makruh yang antum kenal, makruh yang ya hal yang terlarang tapi kalau antum lakukan enggak berdosa, itu makruh gitu loh. Nah, kalau di mazhab Hanafiyah makruh ada 2 macam. Ya, makruh tanzih. Makruh tanzih itu makruh yang kita pahami makruh. Dan ada makruh tahrim. Makruh tahrim itu haram. Gitu loh. Itu dalam mazhab Hanafiyah ini misalnya. Ini markernya bisa ya. Ini kan ada makruh nih. Makruh. Kita ikut dengan Syafi'iyah, Hanbali terus. Arti kita apa makruh ini? Perbuatan yang terlarang tapi kalau antum kerjakan antum dosa enggak? Enggak dosa. Ya, enggak dosa. Misalnya apa? Ya, larangan sholat apa ada lipatan tangan itu apa lipatan baju. Ya, ini makruh. Gitu kan? Makruh. Atau sholat noleh. Makruh menurut jumhur ulama makruh. Nolehnya noleh kepala dan leher makruh. Kalau noleh badan sampai membelokkan dari kiblat ini haram dan bisa batal sholatnya, gitu kan? Makruh yang kita kenal seperti itu. Tapi dalam mazhab Hanafi, makruh bagi mereka kalau kayak gini makruh bisa aja maknanya muharram. Karena makruh bagi mereka ada 2, makruh tanzih namanya, ini pengetahuan aja, dan makruh tahrim. Makruh tanzih ini makruh yang kita pahami sebagai makruh. Perbuatan yang terlarang tapi kalau dilakukan enggak berdosa. Tapi makruh tahrim perbuatan yang terlarang tapi kalau dilakukan berdosa. Ini mazhab Hanafi ada 2 istilah ini. Di mazhab Hanafi juga ada istilah muharram. Loh, ini makruh tahrim terlarang ya, diharamkan ya, kalau dilakukan berdosa, dosa. Tapi ini muharram. Lah, apa bedanya ini sama ini? Paham enggak, ikhwan? Ini dalam satu mazhab. Ini 2 istilah ini maknanya beda. Makruh tahrim kata sebagian mereka adalah hal yang diharamkan tapi tidak ada dalil spesifik yang langsung mengharamkannya. Ngerti enggak, ikhwan? Adapun muharram hal yang diharamkan dan ada dalil spesifik langsung mengharamkannya. Gimana, paham enggak? Coba ingat aja. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan Allah Ta'ala mengharamkan riba. Dalam mazhab Hanafi berarti riba ini masuk makruh tahrim atau makruh atau muharram? Muharram. Gitu. Tapi kalau misalnya suatu larangan yang haram, suatu perbuatan yang diharamkan hanya tapi tidak ada dalil spesifik yang langsung mengharamkan itu, hanya sebuah itu adalah suatu ijtihad ulama dan dikiaskan dengan hal-hal haram lainnya, maka ini masuk dalam makruh tahrim. Gitu, paham bedanya? Gitu. Nah, istilah-istilah seperti ini ada di kitab-kitab Hanafiyah. Kalau kita misalnya baca suatu kitab, ini mazhab Hanafi, tapi kita nggak tahu ini ulama mazhab Hanafi. Ketika dia naruh makruh tanzih, oh kita nggak ngerti istilah ini apa ini istilah. Gitu kan? Istilah ini apa istilahnya? Bahkan di mazhab Hanafi gini kan. Wajib dengan fardu beda. Coba antum ketika wajib sama fardu. Kalau kita generasi sama enggak ya? Ini jumhur ulama mengatakan sama aja. Tapi dalam mazhab Hanafi enggak. Bahwa wajib sama fardu beda. Siapa yang bisa menjawab apa perbedaan? Yang bisa menjawab komat. So. Wajib sama fardu beda. Dalam mazhab Hanafi. Kalau bagi mazhab Hanbali enggak, sama aja. Dan itu yang kita yakini selama ini. Tapi sebagian fuqaha menyatakan wajib sama fardu beda. Persamaannya sama-sama harus, kudu gitu. Tapi apa bedanya? Mirip kayak ini, mirip. Kalau wajib ada sesuatu yang diharuskan
dengan tidak ada dalil yang mengkhususkan langsung amal ini diwajibkan, tapi hasil ijtihad ulama. Adapun fardu yaitu yang diwajibkan dengan ada dalil yang specified, dengan perbuatan yang langsung diperintahkan langsung gitu. Misalnya wa aqimus salata wa atuz zakah. Tunaikanlah salat, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini fardu atau wajib? Ayo, fardu atau wajib dalam mazhab Hanafi? Fardu atau wajib? Ini siapa yang mau komat ya? Fardu atau wajib? Allah Ta'ala berfirman wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, perintah langsung tuh. Fardu atau wajib? Salat sama zakat. Fardu. Fardu. Ya. Fardu. Kenapa? Karena teksnya langsung nyuruh salat. Ya gitu. Paham gak ikhwan? Hah? Enggak paham. Ayo sok komat lah. Gitu. Kalau yang wajib dalilnya ada, cuman bukan dalil yang langsung strict apa namanya langsung terang-terangan memerintahkan gitu, bukan. Itu wajib. Apa contohnya apa ya, kawan? Contohnya. Misal apa contohnya, kawan? Malah blank kalau suruh contoh yang ini malah blank gitu. Apa? Dalilnya Oke, bisa itu ya. Iya. Betul. Tapi Anda enggak tahu mazhab Hanafi pernah ngomong kayak gini apa enggak tahu, cuman tapi contoh dari mazhab Hanafinya, Pak, itu yang agak susah. Mungkin antum pernah belajar mazhab Hanafi sehingga keluar itu sepertinya, Masya Allah. Enggak, tapi kalau pakai kaidah itu benar sahih. Ngelangkain makanan enggak ada dalil khusus la tulangkihu janganlah janganlah melangkahi makanan. Itu emang enggak ada dalil khusus langsung strike dengan lafal itu kan. Tetapi itu merupakan bentuk tidak ihtiram terhadap makanan. Sementara Nabi SAW kita ketahui sangat menghargai makanan gitu ya. Ya. Ahsanta. Jazakallahu khair. Walaupun itu Anda enggak tahu mazhab Hanafi pernah nulis itu enggak di kitab-kitab mereka, tapi mungkin itu masukan dari antum buat mazhab Hanafi supaya mereka nulis. Iya. Benar Pak. Ahsanta. Ya, ahsanta. Bagus. Ya, itu salah satu contohnya lah. Ya, karena enggak ada dalil spesifik untuk itu, tapi itu masuk dalam kaidah umum dalam masalah menghargai makanan dan ihtiram terhadap ta'am. Begitu. Ya. Atau bisa juga dipahami wajib itu jika memang ada khilafiyah dan fardu jika absolut. Gitu. Maka ketika antum baca kitab dari mazhab Hanafi, kalau antum enggak tahu ini kitab mazhab Hanafi dan antum enggak tahu rumus-rumus dan istilahnya, antum akan salah paham. Itulah mengapa beberapa ulama itu mereka membuat kitab yang mengkhususkan rumus-rumus kitab-kitab. Rumus-rumus antar mazhab. Begitu. Ya. Seperti itu ya, ikhwas sekalian. Jadi ilmu ini luas. Ini hal yang mungkin belum pernah antum terfikirkan akan adanya ini, tapi istilah-istilah itu banyak. Di kitab terjemahan Fathul Bari yang pustaka Imam Syafi'i ada terjemahan Fathul Bari, Anda enggak tahu 50 jilid atau berapa tuh. Warnanya agak kuning muda. Itu di setiap dari jilid di kitab terjemahan Fathul Bari pustaka Imam Syafi'i itu ada glosarium yang menjelaskan istilah dengan maknanya yang ada di kitab itu. Ana belum pernah ngelihat proyek yang seserius itu dalam menjabarkan glosarium dan istilah serta penerjemahan yang apik gitu. Sangat bagus, tapi sayangnya Pustaka Imam Syafi'i menerbitkan kitab Fathul Bari di masa ketika internet udah 5G. Artinya apa?
Di masa orang-orang sudah mulai malas baca buku. Makanya siapa sekarang yang mau beli Fathul Bari cetakan kayak gitu? Mahal pula. Satunya kan 150 atau 200 ribu. Mendingan beli seblak sama cilok kalau bisa bagi sebanyak orang. Ya kan? Gitu. Glosarium, istilah dan seterusnya itu penting. Maka penuntut ilmu, pelajar perlu mengenal istilah. Kita akan istilah di sini minimal kalau antum memang bukan mendalami banget minimal antum tanyalah ke ustadz atau penuntut ilmu ketika ada beberapa lafal yang antum curigain diri antum nggak paham. Dan susahnya adalah di masa sekarang ketika kita mendapatkan terjemahan dari orang yang mana itu kan terjemahan versi penerjemah. Kalau yang nerjemah itu tidak ahli, maka akan terjadi pergeseran makna dan terjadi distorsi atau terjadi misleading, salah akhirnya. Di zaman dulu kerap terjadi. Di era 80-an, cetak buku-buku cetakan 70-an, 80-an, sampai Anda pernah lihat buku cetakan 80-an yang jadul yang bau kertas itu bau rayap. Itu Anda baca seorang pejuang telah berkata. Terus kalimat salaf gitu. Maksudnya kalimat mutiara gitu kan. Siapa seorang pejuang? Mujahid. Mujahid nama tabi'in, ikhwan, diterjemahin sama penerjemah. Paham gak antum? Pernah dengar Mujahid, Hasan Basri? Pernah dengar gak? Mujahid. Mujahid berkata. Ini kan nama orang. Paham gak ikhwan? Coba nama antum siapa? Pasti bukan Agus. Gak ada orang frase Agus tuh gak cocok. Nama antum siapa? Hafiz. Nah, Hafiz berkata. Diterima. Seorang penghafal telah berkata. Kan gak benar. Tuh lihat, misleading, aur-auran. Oke, ketika kita ikutan begitu aja dengan format penerjemahan dari penerjemah yang nggak benar, akhirnya orang jadi sesat dalam memahami. Itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Nah, di sini belajar bahasa Arab nggak sih? Ada kan? Belajar bahasa Arab. Gitu, belajar bahasa Arab. Paham nggak paham? Ya nanti paham insya Allah. Nantinya kapan nggak tahu, orang juga nggak tahu. Yang penting beramal dulu. Kalaupun nggak sampai bisa paham, yang penting udah ada keikhlasan dan amalan sehingga di akhirat nanti didapat ganjarannya. Itu yang dicari kan. Karena belum tentu kita bisa paham semua ilmu. Tapi yang sudah pasti adalah Allah tidak menyia-nyiakan amalan soleh hambanya. Itu ya. Kan di sini kita nggak ada yang ngecengin. Tuh lihat tuh Pak Fulan tuh. Sampai jenggotnya putih pun nggak bakal paham. Dari dulu belajar bahasa Arab sampai sekarang masih bahlul juga. Tapi ternyata karena dia ikhlas lillahi ta'ala, dia pengen mengisi waktunya lillahi ta'ala, maka dapat pahala. Itu yang dicari, ikhwan. Itu yang dicari. Ya. Yang mudah-mudahan insya Allah bisa paham. Terutama hafiz. Dari namanya udah hafiz. Itu insya Allah. Hafiz di zaman dulu, zaman mungkin 700 tahun lalu, 800 tahun lalu, hafiz itu artinya adalah penghafal puluhan ribu atau ratusan ribu hadis. Tapi hafiz di sekarang adalah penghafal Al-Quran. Berarti lebih rendah kalau sekarang. Anda nggak tahu hafiz besok penghafal Arba'in Nawawi, jangan-jangan udah hafiz. Ya, jadi terjadi apa? Pergeseran makna dari istilah. Itu perlu diketahui. Sehingga ketika antum melihat ada istilah Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Fulan, dari para masyayikh, para ulama ahli hadis, itu artinya menghafal ratusan ribu hadis. Terus kemudian sekarang ada Al-Hafiz Danang Kuncoro misalnya. Ini berarti hafal 30 juz. Gitu ya. Gitu ya, hafiz. Ya. Antum hafiz siapa namanya? Muhammad Hafiz, Masya Allah. Saudara antum siapa itu? Syekhul Islam namanya siapa? Hah? Muhammad Ardin. Coba antum tahu nggak arti Ardin apa arti? Antum tanya ke beliau. Arti Ardin apa? Ardin itu dari bahasa Arab
Dari kata rodana, ardana yurdinu ardin gitu. Antum dengan beliau sebagai apa nih? Sepupu? Saudara seiman? Sebagai apa nih Pak Imam ini beliau? Atau kompleks urusannya? Hah? Sepupu, Masya Allah. Jadi antum jadi imam bisa? Nanti jadi imam. Pak ini. Hah? Imran. Ini yang ini santri juga. Di mana? Oh, Masya Allah. Ya antum lah imam nanti ya. Nanti imam beneran kalau ini ya udah nanti antum imam setelah insyaallah. Qomat imam. Nah, ntar kita sholat di masjid sana ya. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.